Mah, aku mau membahas sesuatu sama Mama. Kamu mau bahas apa? Katakanlah. Kakak mengalami kecelakaan. Dan istrinya sekarang sedang hamil. Dan sebentar lagi istrinya akan melahirkan, Mah. Aku pikir setelah kakak ipar melahirkan, kita nggak usah lagi campuri urusannya. Mama mengerti. Kamu tenang saja. Mama tidak akan menyulitkan dia. Nila, dia bersedia melahirkan. Bukankah dia sudah memberikan penerus untuk keluarga kita? Kakak ipar sudah bisa melakukan ini. Juga berarti dia sudah memenuhi kewajibannya terhadap keluarga kita dan kakak. Iya. Mulai sekarang kita tidak perlu membahas hal ini lagi. Mengenai menikah lagi, biar Nila sendiri yang memutuskan. Aku ngerti. Mah, kakak sudah meninggal. Kakak ipar pasti juga sangat merasakan kehilangan. Jika kita membahas hal ini sekarang, kakak ipar akan berpikir kalau kita mau mengusirnya. Jadi, aku rasa kita nggak usah membahas hal ini sekarang. Baiklah. Ya udah, Mah. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Sudah lahir! Sudah lahir! Sudah lahir! Nah, kakak iparmu sudah melahirkan. Beneran, Mah? Anaknya laki-laki atau perempuan? Nila dia melahirkan bayi laki-laki. Ibu dan anak selamat. Akhirnya keluarga kita memiliki penerus. Mah, Mama tenang aja. Kedepannya, aku akan bekerja lebih keras lagi, Mah. Aku akan menggantikan kakak untuk menjaga kakak ipar dan keponakanku dengan baik. Seandainya kakakmu masih hidup, alangkah bagusnya itu. Mah, itu semua udah berlalu, Mah. Kita nggak usah bahas itu lagi ya. Lagi pula, kakak ipar sudah memberimu cucu laki-laki yang sehat. Itu adalah hal yang seharusnya kita syukuri, Mah. Benar, benar, kamu benar. Seharusnya kita bersyukur. Mulai sekarang kita tidak perlu membahas ini lagi. Oh iya, Mama harus pergi mengantar barang untuk kakak iparmu. Mama pergi dulu ya. Mah, biar aku temenin ya. Kakak ipar. Dek? Kakak ipar, ini adalah gajiku bulan ini. Totalnya 20 juta. Nih, kakak ipar ambil aja. Dek, gak perlu. Uang yang kakak kamu tinggalin untuk aku, itu udah cukup. Kamu simpan aja ya uangnya untuk kamu nikah nanti. Kakak ipar ngurus anak sendirian, itu pasti nggak gampang. Lagi pula, aku sudah nggak berharap untuk menikah. Jadi, udahlah, gaji aku ini ambil aja. Udah gak perlu, Dek. Kamu jangan ngomong seperti itu tentang diri kamu. Lagian, kamu ini tampan, tinggi, dan pekerja keras. Pasti suatu saat kamu akan menemukan perempuan yang kamu sukai. Menantuku, berhenti dulu. Kesini sebentar. Mama ingin membahas sesuatu. Iya, Mah. Mah, ada apa? Nila, selama beberapa tahun ini kamu hidup menderita. Mama merasa kamu tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Dulu, ketika suamimu meninggal, kamu sedang hamil 2 bulan. Dan sekarang, anak itu sudah berusia 6 tahun. Seandainya waktu itu kamu memilih untuk menggugurkan kandungan dan menikah lagi, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Tapi kamu malah bersikeras untuk melahirkan anak itu dan memberikan keturunan untuk keluarga kami. Nila, kami sangat berterima kasih padamu. Tapi kami juga merasa bersalah. Mah, Mama ini ngomong apa sih? Kita ini kan satu keluarga. Kenapa Mama sungkan sama aku? Nila, kamu masih muda. Jalan ke depan masih panjang. Keluarga kami
tidak boleh lagi menjadi bebanmu. Nila, jika nanti kamu ketemu dengan pria yang baik, menikahlah dengannya. Tabungan dan kompensasi yang diberikan oleh putraku, kamu bawa saja semuanya. Anggap mas kawin dari kami. Ma, untuk hal ini bisa kan aku putuskan sendiri? Kalau aku masih pingin tinggal di keluarga ini, apa Mama setuju? Gadis bodoh, tentu saja kami ingin kamu tinggal bersama kami. Tapi jika kami melakukan hal itu sama saja dengan namanya kami terlalu egois. Kami tidak mau menjadi bebanmu lagi. Mama tidak ingin kamu menderita lagi. Ma, sebenarnya aku sudah sangat bersyukur dengan keadaan aku sekarang. Melihat anakku tumbuh dengan sangat baik. Sesekali aku menceritakan kisah tentang papanya. Itu sudah cukup, Ma. Lagi pula, aku masih ingin berbakti sama Mama. Anak baik. Kedepannya, apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu. Baik, Ma. Ma, kakak ipar. Adik Ipar udah pulang? Iya kak, hari ini aku nggak terlalu sibuk di kantor. Jadi aku pulang ingin melihat mama, ponakanku dan kakak. Aku kangen banget sama kalian. Dek, aku dan Mama emang nunggu kamu pulang. Dek, kapan kamu bawa calon istri kamu untuk dikenalin ke aku dan Mama? Nah, Nila, kalian ngobrol saja dulu. Mama akan siapkan makanan buat kalian. Kak ipar, ayo kita duduk aja. Kakak ipar, saat ini aku cuma ingin bekerja keras, menjaga mama, menjaga keponakanku, dan menjaga kakak ipar. Itu sudah cukup bagi aku. Dek, urusan rumah tangga itu ada aku dan Mama. Kamu gak usah khawatir. Kamu fokus aja untuk menyelesaikan urusan pernikahan kamu. Jangan sampai terhambat karena kami. Kakak ipar, sebenarnya aku sudah memiliki orang yang aku sukai. Oh ya? Siapa? Kakak kenal nggak? Cepet bawa dia ke sini. Biar kakak tahu dia baik atau enggak untuk kamu. Dia ini kakak ipar juga kenal. Hanya saja aku belum pernah menyatakan perasaanku sama dia. Aku nggak tahu dia punya perasaan yang sama atau enggak. Kamu seharusnya bilang ke aku. Kalau kamu nggak kasih tahu aku, gimana bisa aku tahu tentang perasaan kamu? Kakak ipar, aku akan jujur sekarang. Sebenarnya orang yang aku suka selama ini tuh adalah kamu. Kakak ipar, setelah kepergian kakakku, kamu adalah satu-satunya orang yang menanggung semua urusan besar dan kecil di keluarga ini. Kebaikan dan keberanianmu sudah membuat hatiku tersentuh. Aku diam-diam sudah berjanji dan bersumpah untuk memberikan kalian kehidupan yang lebih baik. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu bekerja keras di luar. Aku hanya ingin hidup lebih baik dan tidak akan membiarkan kalian menderita. Dan aku takut akan mempengaruhi hubungan kita yang sudah ada. Di dalam hatiku, aku selalu ngerasa tersiksa. Tapi kakak ipar pernah bilang sama aku, jika kita mencintai seseorang, kita harus berani menyatakan perasaan kita sama orang tersebut. Dan aku sekarang gak ingin melewatkan semua momen ini. Kakak ipar, apa kakak ipar mau memberikan aku satu kesempatan? Dek, aku ini adalah kakak iparmu.
Di antara kita berdua nggak mungkin ada hubungan. Kalau berita ini sampai tersebar dan orang luar tahu, mereka pasti akan membicarakan kita. Kakak ipar, apa kamu benci sama aku? Atau dengan adanya hubungan kita ini, aku tidak seharusnya berpikiran seperti itu? Bukan gitu, Dek. Di hati aku, kamu adalah laki-laki yang gagah. Tapi orang di luar sana pasti nggak akan menerima tentang hal ini. Kakak ipar, kakakku sudah meninggal selama bertahun-tahun. Dan aku yakin, keluarga dan teman-teman pasti bisa mengerti semua ini. Lagi pula, kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk dilihat orang lain. Dan aku juga yakin, selama kita tidak melanggar aturan dan moral, pasti orang-orang tidak akan membicarakan kita. Dek, kasih aku waktu untuk mempertimbangkan hal ini dengan baik. Selama bertahun-tahun, di dalam hati aku juga punya pikiran yang sama tentang kamu. Tapi kalau kita melakukan hal ini, nggak akan ada orang yang akan mendukung kita. Kakak ipar, aku sangat menghormati keputusanmu. Nggak apa-apa. Kakak ipar pikirkan dulu aja dengan baik. Aku akan menunggunya.